Zaid, kita pulang kampung nak. Bilang Zaid, bye bye Batam. Bye bye Batam. Bye bye Batam. Ayo pulang dulu ya. Take me back soon ya Batam. Zaid, Zaid, ayo lihat mama. Assalamualaikum, selamat datang lagi di YouTube channelnya Keluarga Karim. Terima kasih telah memilih video ini. Oke teman-teman, hari ini saya mau cerita tentang bagaimana akhirnya kami bisa pulang kampung. Jadi teman-teman, akhirnya keluarga kita bisa pulang kampung dengan menggunakan naik pesawat terbang. Karena akhirnya saya dan suami memutuskan untuk kembali bertanya ke bandara mengenai persyaratan untuk anak di bawah 12 tahun melakukan penerbangan. Jadi teman-teman, setelah drama akhirnya kami tidak bisa pulang kampung selama sebulan tuh, kami mencoba untuk stay dulu di rumah di Batam. Maksudnya kami stay dulu di Batam selama 1 bulan kurang lebih. Lalu akhirnya karena keadaan dan kami juga memang harus secepatnya pulang kampung, jadi akhirnya kami mendapatkan informasi yang sangat membantu, bahwa ternyata untuk sekarang itu sudah tidak seketat waktu awal-awal diberlakukannya PPKM. Jadi boleh anak di bawah 12 tahun pulang kampung dengan persyaratan misalnya adanya peristiwa musibah kematian misalnya, dan mengharuskan orang tuanya pulang kampung dan anak tidak bisa ditinggal sendiri. Terus seperti contoh kasus kami, bahwa kami sudah tidak bekerja di Batam lagi dan kami harus pulang kampung, pulang habis, nggak balik lagi ke Batam maksudnya, itu boleh, ternyata boleh. Dan tetapi harus disertai dengan surat pengantar RT RW yang menyatakan bahwa untuk kasus kami bahwa sudah tidak bekerja lagi di Batam, dan kita pulang kampung, pulang ke Padang kalau kasus saya itu untuk dalam waktu yang lama gitu, maksudnya tidak akan balik lagi ke Batam dalam waktu yang lama. Nah, itu diperbolehkan untuk membawa anak di bawah 12 tahun dengan persyaratan itu tadi, ada surat pengantar RT dan RW, terus ada PCR. Jadi anak di bawah 12 tahun itu tetap dilakukan PCR, karena kan di awal tadi sebenarnya anak di bawah 12 tahun itu aturannya tidak boleh untuk terbang, tapi karena urgen terus dan mengharuskan untuk anak ini tetap dibawa, jadi anak harus di PCR, walaupun itu seperti anak saya umurnya baru 2,5 tahun. Nah, ini yang berat persyaratan PCR ini, karena nggak tega banget kita untuk melakukan PCR untuk anak, sedangkan saya aja sudah dewasa, melakukan tes PCR itu sangat susah, sakit gitu, nggak enak banget. Nah sekarang Zaid harus PCR, mau nggak mau dia harus melakukan PCR. Ya udah, ternyata Bismillah kami akhirnya melakukan PCR untuk Zaid. Nah kemarin saya, suami dan Zaid itu pulang di tanggal 2 September. Terus
kami PCR-nya itu di tanggal 31. Jadi kami pulang di hari Kamis, terus PCR-nya di hari Selasa. PCR-nya sebenarnya lumayan cepat ya keluarnya hasilnya. Kita itu PCR pukul 1-an siang hari Selasa, hasilnya keluar malam udah keluar, Selasa malam udah keluar. Tadinya kita kan jaga-jaga nih, kita harus PCR paling enggak 2 hari lah sebelum, karena kan memang PCR ini berlakunya 2 kali 24 jam. Jadi kalau kita PCR hari Selasa, hari Kamis masih bisa dipakai. Terus akhirnya kita sudah PCR, hasilnya udah keluar, dokumen RT dan RW-nya sudah ada. Terus apalagi ya? Udah itu aja. Dan akhirnya kami bisa pulang. Nah, H-1 sebelum kami pulang itu hari Rabu ada kabar info terbaru dari penerbangan yang pesawat yang kami akan gunakan itu ternyata pesawatnya diundur keberangkatannya. Jadi yang awalnya akan berangkat di hari Kamis jam 8, jadi diundur ke hari Jumat jam 8. Nah, saya udah panik tuh. Loh, kalau diundur ke hari Jumat, berarti tes PCR ini hangus, udah nggak bisa digunakan lagi. Karena kan hanya berlaku 2 kali 24 jam. Terus saya bilang ke suami, wah kalau kayak gini nggak bisa nih, gitu. Akhirnya suami saya ke bandara langsung untuk nanya tentang info yang didapat melalui WA, dikirimnya ke WA kita. Terus pergilah ke CS, ke customer service-nya, nanya ini gimana, berarti PCR kami harus hangus nih kalau hari Jumat berangkat. Nah, ternyata customer service-nya mengusulkan solusi tetap berangkat di hari Kamis, tapi kami menggunakan pesawat transit. Jadi harus ke Jakarta dulu. Berangkatnya jadinya jam 7:30 pagi. Yang tadinya jam 9 diubah menjadi jam 7:30. Jadi kita pesawatnya beda pesawat. Tiketnya di print ulang sama si customer service-nya, dikasih tiket yang baru menggunakan pesawat yang lain. Terus transit ke Jakarta. Jam 7:30 kami berangkat dari Batam ke Jakarta. Terus dari Jakarta ke Padang itu jam 11, jam 11:30. Jadi lumayan di sana itu kita tuh nunggu sekitar 1,5 jam di Bandara Jakarta. Dan akhirnya kita mengambil penawaran solusi dari pihak penerbangan untuk kita berangkat di hari Kamis menggunakan pesawat lain. Dan sedangkan biaya untuk pemindahan pesawat itu kita nggak bayar. Nah, cuman kita rugi waktunya aja. Rugi waktu karena lumayan lama ya. Akhirnya ke Jakarta dulu, terus baru dari Jakarta ke Padang. Jadi muter-muter. Tapi ya udahlah, akhirnya kami sekeluarga bisa pulang dan selamat sampai tujuan. Nah, jadi gitu teman-teman ceritanya bagaimana akhirnya kita bisa pulang sekeluarga dengan drama yang sangat melelahkan. Tapi akhirnya kita sampai ke kampung halaman dengan selamat dan baik-baik saja. Oke, baik, sekian dulu teman-teman untuk cerita hari ini tentang kepulangan kami. Nih Said udah bangun tidur. Kalau ada yang punya pengalaman serupa dengan kami, share ya. Oke, assalamualaikum, dadah.